Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Kembali lagi bersama kami berdua. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Dan ya, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan, barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Tak nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Masih bersama kami berdua dan Mas Rian. Iya, pastinya. Ada diriku di ngobor. Iya. Nanti sesekali ganti sama Bang Ogan. Iya. Apa-apa. Ini hari menjelang Lebaran ya, Bi ya? Iya, menjelang Lebaran H- berapa gitu. Ini malam Senin kita tag-nya. Nggak Iya. tahu nanti ini ya keluarnya. Keluarnya kapan? Bisa jadi menjelang Lebaran, Bro. Betul. Sudah mulai rame. Udah mulai rame jalan Hati-hati ya. di kendaraan, di jalan ya. Di jalan udah mulai beneran rame semrawut. Semoga puasanya masih bagus. Ya. Amin. Bro. Oke, ini Ada cerita apa, Bro? ya ini ada sebuah cerita. Cerita itu nggak jauh-jauh dari desaku sendiri, begitu ya. Dari beberapa tahun silam itu kan ada program dari pusat katanya untuk desa atau dana desa lah seperti itu ya, Bi ya. Dana desa kemudian biasanya pencairannya disesuaikan dengan ada proyek-proyek tertentu lah. Begitu ya, entah itu apa yang sumber daya desa itu adanya itu apa. Kalau jalan ya biasanya jalan pengaspalan. Kalau misalnya nanti harus ada yang dicairkan, biasanya kebun-kebun pun dibikin jalan. Jalan-jalan yang sempit yang biasanya itu buat setapak aja diaspal gitu loh. Jalan kucing gitu. Jalan kucing aja diaspal. Yang penting bisa cair, bisa ada Iya, lebihannya. ada lebihannya, ada proyeknya, ada untungnya, ada marginnya. Ada untungnya, gitu. ada marginnya. Itu termasuk di desaku juga seperti itu. Kalau Kelakuan nonton nggak itu, apa-apa. itu kelakuan pejabat itu kayak Ya, gitu. itu. Kemarin lagi rame yang di Lampung gitu ya, lagi udah, disorot itu kan. Iya. Sama. Kalau misalnya kayak rakyat kecil dah, saya rakyat kecil, rakyat gede kan gede banget gitu ya. Cuma kalau ada jalan ya senang. Mereka nggak tahu menahu yang namanya itu nanti keuntungannya, marginnya kayak apa. Yang penting jalan jadi enak. Walaupun kadang-kadang dipakai kok BK wingi kok kayak gini. Iya, gitu. iya. Ya kan baru kemarin kok udah begini, beda sama plesteran rumahku sendiri kan seperti itu. Nah ini nggak mau ngungkit-ngungkit masalah seperti itu ya, Bi. Nanti urusannya panjang. Yang pasti Kita bukan kritikus gitu. bukan kritikus. Tapi kalau dibagi lebihannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kita kan diem gitu. Iya, Set. asli. Jadi kemarin dulu itu setelah proyek yang macam-macam ribetnya itu ada pembangunan ini itulah, kemudian mulai melebar. Jadi jalanan itu sampai jalanan tikus saja udah diaspal semua. Akhirnya ada dicetuskan sebuah ide, tentu ide sepihak ya, dari pemerintahan desa mau bikin jalan lingkar desa itu bagian luar banget. Kenapa dibilang luar banget? Karena di situ emang nggak ada penduduk, bisa dibilang begitu. Jadi pinggiran sama sekali benar-benar pinggiran kampung yang nanti berbatasan sama sawah. Jadi alasannya cukup masuk akal karena 1-2 nggak semua itu petani. Jadi petani nanti lewatnya enak. Petani lewatnya enak, bisa pakai kendaraan, pakai sepeda, pakai motor buat ngangkut hasil tani itu bakalan enakan gitu. Akhirnya kan wong itu kebun semua. Bukan tadinya dasarnya emang tadinya jalan, kebun kemiringannya juga kayak gitu, cenderung lembek karena tanah-tanah kan tanah sawah. Itu harus dibabot semua gitu ya. Dan awal-awalnya mempekerjakan tentu orang-orang yang dulu pendukung lurah terpilih begitu kan, biasanya orang-orang mereka juga. Terus kesananya biasanya yang lain itu nggak pernah dilibatkan, apalagi dari paslon yang sebelah musuhnya nggak pernah dilibatkan. Tapi kali itu digelar siapa yang mau gitu, siapa yang monggo, yang lagi nggak ada kerjaan atau perlu kerjaan, monggo datang aja ke Pak Lurah karena mau bikin jalan di lingkar ini. Itu tahu-taunya kenapa mereka nggak mau? Mereka itu paham banget lingkar itu tuh paling danger dalam mitosnya orang situ. Kronologi dulunya sering terjadi hal-hal yang nggak enak lah, terutama hubungannya sama yang nggak kelihatan. Sebut saja namanya itu pojok sukri. Pojok sukri. Jadi lingkar luar. Kalau desa itu modelnya hampir persegi 4, itu pojokan persis.
Nanti itu ya di situ kalau pojokan yang lain itu lebih banyak, udah banyak rumah. Kalau di situ masih kebun. Karena orang-orang yang di situ pun yang punya waris tanah di situ males ya, karena gitu masih banyak kejadian-kejadian yang nggak lumrah. Temannya juga nggak banyak rumahnya di situ. Iya, nggak banyak. Akhirnya kan kayak biasanya orang itu nyari kerjaan, mau Pak Lurah aku tolong lah, aku lagi raka duit gini-gini. Itu nyampe lurahnya itu sweeping. Iya, nyamperin gitu. Nyamperin. Dan orang-orang yang tadinya misalnya pemuda-pemuda yang nggak tahu menahu kan kronologi dulu kayak apa, kisah-kisahnya, mereka mau mengajukan diri, orang tua jenahan. Royal gitu. Jangan cari penyakit seperti itu, banyak seperti itu. Akhirnya tersebutlah dua orang pemuda yang ngeyel. Yang ngeyel itu namanya Kasnam sama Rudi. Berdua itu kayak soulmate, kemana-mana itu bareng. Mereka itu tetap bersikukuh karena ya namanya uang, kita kerja nggak ada urusan sama yang seperti itu katanya. Udah sana sini udah ngelingi, udah pada ngomong, mendingan jangan. Kalau lurahnya mau bikin itu ya yang tua-tuaan yang paham aja. Loh, yang namanya kayak gitu mah proyek, yang penting saya kerja, kalau ada apa-apa ya urusannya lurah katanya. Seperti itu. Apalagi ya pasti kalau tempat-tempat serem bisa nambah ya, udah ada mbaknya yang menetralisir. Akhirnya mereka tetap mendaftarkan diri dan besok mangkat langsung. Kalau bisa kamu itu bawa 2 atau 3 orang yang lain. Malamnya mereka siapa tadi ya, Kasnam sama si Rudi nyari ke teman-temannya, bahkan dari luar desa boleh Pak Lurah karpet kayak gitu, nggak apa-apa. Nggak ada yang mau, mereka itu tahu semuanya, tapi akhirnya mereka bergabung dengan tim pasangan terpilih lurah tersebut. Mereka kan nggak bisa ngeles. Oh, kamu udah banyak tak kasih kerja kayak gini, nggak mau gitu. Nggak apa-apa. Akhirnya itu berangkat Rudi sama si Kasnam. Cuman malam harinya, paginya gitu ya, sebelum berangkat, Rudi itu ngomong sama Kasnam, Nam, aku mau kerja tapi mang-mang gitu, ragu. Mamang apa? Kalem kalau kerja, yang penting kita itu kan bagian wong, bukan yang punya skill kayak tukang-tukang. Yang penting unjal-unjal apa? Kalau ini semua itu harus babat semua, tukang babat semua, nanti dibikin jalan kayak gitu ya. Tadi di batu-batu baru di aspal katanya seperti itu. Iya ya, berarti rekasa, berarti kesel, berarti capek. Udah, kita yang penting berangkat aja kayak gitu. Enggak, aku malam atau aku ngimpi. Jadi pas di sana-sananya ya, saya itu diajak jalan sama kamu, terus ada Pak Lurah. Itu diajak kayak jalan-jalan, diboncengin pakai sepeda motor, terus ditaruh di kebun gede banget kayak gitu kan. Terus aku ngomong gini, Pak Lurah kalau mau saya kebun, mau ngapain ke kebun kayak gini? Wis Gen, kalem baik, udah kalem aja. Kamu nanti ikut saya seperti itu. Lah saya tahu ditinggal sama kamu. Ya kan keder. Di sana-sana saya nggak ngerti itu kebun mana, cuman pohonnya itu gede-gede banget. Terus kalau misalnya di sela-sela pohon itu kayak suket, apa ya, rumputan itu tinggi-tinggi semuanya. Cuman ada setapak kecil itu belah. Itu minum susu apa itu bisa suketnya tinggi? Minum susu apa? Itu grow apa itu lebih? Prenagen mungkin. Prenagen susu hamil. Iya. Nah itu akhirnya karena kami keder ya. Aku yang ngimpi kata si Rudi. Aku keder Nam. Lah kamu tuh ikut-ikut aku tuh kayak biasanya ya. Kipan mengendi? Kita jalan berdua tuh napakin setapak itu, di sananya itu sore-sore mau malam lah. Ini di mana sih? Pak Lurahnya nggak tahu, habis itu naruh di situ lah ya, dibonceng-boncengin. Berarti kamu itu diboncengin sama Pak Lebe. Saya itu ke situ berdua sama kamu ditinggal. Pas saya harus jalan di depan, lama-lama itu banyak suara di kebun, di tengah-tengah kebun itu banyak suara. Kita masukkan penasaran ke sana. Ternyata bukan kebun, rame. Di situ rumahnya bagus-bagus banget katanya. Rumahnya bagus-bagus banget, tapi yang paling aneh, rumah itu hampir semuanya seragam, mirip-mirip lah. Rumahnya mirip-mirip. Jadi kayak perumahan dong. Kayak perumahan, mirip-mirip semua, dari warnanya cenderung putih-putih krem begitu, kayak udah dicat lama lah. Tapi bersih. Jualanannya aspal ireng man. Masih aspal hitam, itu aspal baru lah seperti itu. Tapi kalau diperhatikan orang-orangnya itu banyak lalu lalang, nggak ada yang pakai kendaraan sama sekali nggak pakai kendaraan. Mereka itu kayak lagi mau ngapain, banyak banget di jalanan wirawiri.
Tapi yang bikin aku aneh, nggak ada satupun walaupun berpapasan itu mukanya nggak pernah saya lihat sama sekali. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi yang papasan itu pun dileler ada miring, Iya, jalannya nengok. begitu. Jalannya itu kayak nggak mau ngelihat kita, tapi semua juga kayak gitu. Apalagi yang di depan kita. Wong aku coba nengok ke belakang aja, pasti yang ditengok dia lagi berhenti atau lagi jalan, yang ngadepnya nyamping seperti itu. Akhirnya aku ini di mana ya? Nah itu ada bapak-bapak satu itu jalan sendirian, kita kejar berdua. Terus pas udah disamperin, Pak, nuwun sewu, kita mau nanya di sini itu sebenarnya di mana? Dia itu tetap nggak nengok, tetap mukanya itu nggak berpaling ke arah kita. Oh, ya neng kene, katanya kayak gitu doang. Iya ya di sini. Enggak, maksudnya kita mau pulang, keder Palura bawa kita ke sini tapi nggak tahu mau ngapain. Aja reka-reka, jangan macam-macam. Kita itu di sini udah lama, katanya begitu. Kita di sini udah lama. Kamu mau selamat, nggak usah ikut-ikutan, katanya begitu. Itu kan nggak tahu kok ucapannya kayak gitu ya. Pas itu aku rundingan sama kamu, kok orang kayak nadanya itu ngancem, nggak terima. Kita balik badan, dilalai, itu kayak tempat yang kita paham banget. Yaitu pojokan sawah itu. Pojokan sawah berarti nengoknya seolah-olah dia dari pinggiran kebun nengok ke arah sawah. Jadi kan paham banget. Apalagi si Rudi itu rumahnya itu sawah sebelah sana gitu. Ujung. Ih, Dening nang kene kok di sini. Iya ya. Itu kita akhirnya nengok ke belakang lagi. Ya Allah, kelihatannya rumah-rumah itu yang bagus-bagus itu bukan lagi kayak rumah bangunan yang keren-keren bagus begitu dan seragam, tapi lebih ke kayak bangunan-bangunan yang dari bambu tapi nggak ada yang bagus sama sekali, udah kotor, pating pada sempal begitu. Dan yang nauzubillah ini sosok-sosok yang riwa-riwi, nggak ada aspal bagus, tapi adanya orang, tapi kebanyakan bertelanjang dada, mukanya bukan orang semua. Cuman ya aneh, walaupun kita ngelihat seperti itu, saya ngelihat seperti itu mas, tapi mukanya tetap nggak mandeng ke arah kita. Jadi ya model-model binatang semua kayak gitulah. Akhirnya kita kan ketakutan, mundur, kejeblos karena ada parit kecil. Nah itu aku bangun. Maksudnya apa ya, ya Nam ya? Ya nggak tahu ada hubungannya sama kerjaan kita apa enggak. Lah, yang penting kerja, wong niat bismillah ya nanti selamat insya Allah, seperti itu. Akhirnya mereka kerja, jalan ke sana di briefing segala macam. Katanya nggak boleh ini itu, kencing nggak boleh sembarangan. Nah ternyata kita nggak mau ngerjain di daerah situ langsung. Ada yang udah dikerjain dahulu lah sama orang-orangnya Pak Lurah. Itu kebun udah dibabatin semua, bahkan udah didongkelin si oyot-oyot itu, akar-akar yang gede-gede. Jadi mungkin ada lebar-lebar 3 meteran pinggiran desa persis. Di situ beletnya luar biasa, becek. Jadi tanah-tanah gembur begitulah. Kita disuruh itu mas, yang Asnam suruh jadi kuda, saya yang menjalin batu-batu itu loh. Dorong sama yang lain, kita yang muda berdua sendiri. Nah, ketika udah memasuki ada daerah tertentu paling pojok banget itu naruh batu di situ, pasti bapak-bapak yang tua-tua nggak ikutan. Padahal lagi kesusahan dorongnya kayak gitu. Bisa baik gitu. Jadi mereka nggak ada yang mau ke situ. Pak Yupa dilihat maning di situ ke situ sedikit lagi, tetap aja mereka nggak mau. Ada alasannya, ada yang mau kencing, ada yang macam-macam lah. Itu saya mas, saya ceritakan Rudi. Saya pas tok dorong sekuat-kuat ke sana, si Kasnam jadi kuda, badannya dia lebih gede. Pas udah nyampe di pojokan itu, saya naruh batu 1, 2, 3 lah, 3 hitungan. Ada orang yang dehem suaranya. Dan mirip banget sama bapak-bapak yang di mimpi saya. Mirip banget suaranya kayak gitu. Nah, saya, yang tadi ngelihat itu mimpi ya? Mimpi, yang pertama itu mimpi. Akhirnya, loh kamu kenapa Ruth? Ditanyain sama Kasnam. Kamu denger apa enggak tadi? Denger, palebih deno. Kamu kirain palebih, enggak ada siapa-siapa, itu cuma berdua. Ada mereka jaraknya terlalu jauh, 15 meter, 20 meter kan enggak kedengeran. Kalau itu kayaknya deket banget. Ada pisang-pisang itu cuma dapuran dan konon. Kalau mereka sih nggak tahu, kalau orang-orang situ yang orang tua-tua tahu, pisang-pisang itu bedogolan itu nggak boleh diapa-apain katanya. Dan itu pun nggak diserang, cuman sampingnya doang lah. Itu kayak arahnya dari situ. Nah akhirnya kan aku nyariin lagi, lingak-linguk nyariin ini suaranya suara siapa ya. Sempat bukan menggumam lah, udah keluar suaranya. Itu nyautin lagi.
Reco Royal kayak gitu, biar ada suara begitu. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam, suaranya persis sama kayak gitu. Royal apa mbah? Udah langsung saya nyambung. Royal apa mbah? Saya cuman kerja mbah, tolong lah mbah. Jangan diapa-apain. Saya misi-misi. Tak taruhin batu satu-satu. Itu kan blondos yang bulat-bulat. Untung yang bukan ukuran gede-gede. Kita ngambil yang bagian atas dulu. Taruhin itu nggak ada suara apapun. Itu aman. Udah beranjak ke jam 10:30-an, kita berarti langsiran 2 kali ke situ. Lagi-lagi bapak-bapak itu nggak mau ikut ke situ. Tahu-tahu ini padahal gerobak itu udah habis, nggak ada batu sama sekali. Itu siang hari loh mas, mau jam 12-an, 11 lebih. Kasnam itu masih nyangklok di di ininya pegangannya. Di pegangannya itu. Itu tahu-tahunya keangkat sendiri itu tinggi banget, kayak di bawah itu kayak di bus. Iya. Kayak bener-bener digenjot begini, kalau enggak ada, gitu ya. ada beban yang gede banget dan dia itu enggak siap. Jadi ke bawah ke atas sekalian lepas kayak diuncelang gitu. Jatuhnya buk sampai bunyi hek. Ya Allah, si Kasnam itu kayak lepas ini loh, nyawanya kayak lepas sesaat lah, berapa lama di situ. Sampai saya itu tulung-tulungan, Pak Lurah cari ke. Saya sebut semua. Itu enggak ada satupun yang nyamperin, cuman kenapa? Seolah-olah mereka tahu ada sesuatu kayak gitu. Akhirnya tak larak, itu jadi mandori tak larak. Tanggung jawab itu kenapa. Tapi aneh, pada saat samperin itu saya bawa si mandor ke tempat tersebut, Kasnam udah bangun lagi dan kayak dia kayak nggak kena apa-apa gitu loh. Yo, pragatna katanya begitu, ayo kita selesain, ngambil lagi gitu. Nam, kamu nggak apa-apa. Ceritanya menggok seperti itu. Itu wong kosong aja karena memang belet tadi ya, susah dilewatin. Kita akhirnya bisa ngumpul ke kerumunan orang. Aku nungguin Kasnam mau ngomong apa, ceritanya nanti dia tetap aja nggak buka suara pada jam istirahat siang sampai sore juga nggak cerita. Lah malamnya itu baru ngomong sama saya. Kau ngerti, katanya, kamu tahu nggak? Tadi kan saya itu pada saat kamu itu naro-naro itu terus nungguin suara yang dehem, yang ngomongin kita jangan macem-macem. Saya itu ngangen-ngangen di sananya itu bayangin apa ya, kenapa di sini ada apa? Kok ada suara begitu? Kalau misalnya di sini Tabet atau Singit gitu ya, berarti di sini pernah ada kerajaan, apa pernah ada kumpulan-kumpulan makhluk kayak gitu dulu di masa lalu. Tak kangen-kangenin kayak gitu sambil begini. Loh, seakan-akan di depan saya itu kayak mimpinnya Konrud, kayak di mimpinya Rudi. Jadi banyak rumah-rumah dan ada rumah yang paling gede banget. Dan rumah itu, padahal saya kan nengoknya ke sana, ke arah sana. Seakan-akan di pojok itu, di pas yang ada pisang-pisang itu loh. Seakan-akan di situ ada rumah yang gede banget dan ada perempuan yang cantik banget di situ. Lah wong saya ya ngeliat perempuan kayak gitu kan biasa senyum-senyum, dianya mau senyum. Lah pas udah kayak pudar begitu aja, saya lihat ada ular itu deket banget, udah mau ke kaki saya. Jadi ya refleks, ada batu kecil, batu yang lebih-lebihan itu yang potek-potekan, saya sampar biar maksudnya ngusir ular itu jangan ke arah kaki saya. Itu tahu-tahu saya diuncelang begitu tinggi banget. Itu desainnya walau pada saat saya itu lagi jatuh hak, di sananya itu saya lama, saya katanya lama di sananya. Jadi di sananya itu kayak dicangking orang banyak banget loh. Ya tadinya saya memang lagi ketakutan banget, tapi yang di depan itu, yang perempuan itu cantik-cantik semua di depan, berarti dia cangking dipegang begini, tapi nggak nengok ke arah samping yang nyangking itu siapa. Yang jelas itu saya dicangking, saya ngeliatnya ke depan walaupun jauh, angel ya penjelas jauh, tapi kayaknya dekat. Mereka itu udah nunggu saya semua, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua, tapi kayak ada ratunya. Tetap saya ketakutan, tapi terpesona antara ketakutan dan terpesona. Ini di mana kok indah banget, cantik-cantik, rumahnya bagus-bagus. Lah, udah langsung saya dudukin. Jogong, katanya begitu, suruh duduk. Kan suaranya gede-gede banget. Saya nengok, ya Allah, ternyata mukanya itu bukan muka manusia semua. Jadi modelnya ada yang kayak babi, ada yang kayak kuda lah seperti itu. Dan di belakangnya semua tuh modelnya sama kayak gitu. Binatang semua. Ada muka semut gitu nggak? Anehnya kalau di cerita-cerita itu jarang. Nggak ada, jarang. Bahkan nggak ada binatang-binatang kecil, adanya yang kelihatan sama manusia lah lebih ini. Pas udah saya itu habis itu kan udah ketakutan lihat ke belakang, saya nengok ke depan,
mereka mukanya kayak gitu juga semuanya. Dan seakan-akan saya mau diapain begitu ya. Berarti mukanya itu muka mamalia ya? Mamalia semuanya. Iya bener, mamalia. Mamalia yang baru menyusui ya, Bi. Itu saya dilarang-larang, ditarik-tarik, gorok katanya begitu. Gara itu macam-macam udah dibilangin macam-macam, bener-bener diseret-seret. Nih badan saya masih sakit semua, perasaan itu kayak nyata banget. Saya ditarik-tarik sampai deketnya mereka. Beruntung udah pas udah deket banget ada laki-laki bajunya hitam. Dia itu kayak saya bangkai kakinya dicangking begini loh. Yuk melu kayak itu. Dibawa lari tapi saya badannya enteng banget, perasaan enteng banget. Lah itu tahu-tahu saya nggak ngerasa apa-apa. Udah di situ lagi. Dan waras Nggak apa-apa. Makanya tapi dia sempat ada berbisik, ora apa-apa, kamu cuman kerja. Nggak apa-apa, kamu cuman kerja. Tapi jangan mikirin yang macem-macem, katanya begitu. Gitu mas kawan saya si Kasnam. Paginya kan saya mau berangkat ya. Rada gimana, rada takut mau ngomong sama Pak Lurah, saya butuh duit. Ya kalau nggak mau kamu berhenti juga nggak apa-apa, digituin gimana. Terus kalau saya berhenti kerja kan bukan mainan, masa sekali langsung berhenti. Kalau nyampe Jumat kan lumayan, Kamis bayaran katanya begitu. Akhirnya saya tetap aja berangkat sama si Kasnam. Tapi Kasnam kelihatan banget badannya itu nggak enak, makanya saya yang jadi kuda. Nah pada saat bawa itu lagi, batu-batuan lagi, itu bukan di daerah pojokan, di tengah-tengah lah. Cuman yang Kasnam yang tadinya ngangen-ngangen, jadi saya yang ngangen-ngangen gara-gara ceritanya Kasnam. Tapi yang nggak ada gambar apapun, nggak ada gambar, maksudnya di situ mungkin ada kerajaan, ada ini macam-macam, enggak. Saya cuman bawa dan enteng, rasanya enteng. Mungkin apakah terang hari terus ini tanahnya lebih padat begitu ya. Kasnam itu nggak dorong sama sekali, tapi enteng banget, perasaan enteng. Malah Kasnam itu di samping saya, "Nom dorong, enteng be," katanya begitu sambil ngerokok. Lagi-lagi yang lain apalagi ngelihat kita enteng ya nggak bantuin sama sekali. Nah pada saat mendekati tadi pojokan itu lagi, tahu-tahu Kasnam di samping saya loh mas, dia nggak megang apa-apa, cuma megang rokok, nyantai. Itu dilemparin ke sawah, ke kotakan yang dilemparin lagi. Dia dilemparin ke sawah, bener-bener dilemparin. Itu kenapa ya kalau di dunia jin kayak gitu? Iya. Istilah yang sering dipakai itu kerajaan. Nggak ada presiden atau apa gitu. Bener. Berarti masih ini ya bukan demokrasi. Belum. Tapi bentuk ininya otoriter. Tatanannya itu. Iya. Itu kerajaan. Masih kerajaan. Kebanyakan dari berbagai cerita seperti itu. Jadi nggak ada presidennya. Iya, nggak ada presiden. Adanya raja sama ratu. Itu dilemparin bisa. Emang gitu kan? Iya, emang betul. Walaupun semodern apa banyak kan seperti kerajaan istilahnya. Dari yang Mbah cerita bener apa enggak, dari orang kesurupan pengalamannya juga seperti itu. Iya kan nggak bilang di sana itu ada provinsi jin itu ibu kota di sana itu jarang. Pasti banyaknya kerajaan. Saya ngelihat, kata si Rudi, Kasnam bisa badannya ya manusia dewasa ya. Sing nyudat siapa, yang lemparin siapa, tahu-tahu itu dikelempar, cuman nggak nyublek untungnya. Itu dikotakan sawah yang udah di traktor lah. Udah diairin. Ya kelopot kabeh mas. Itu yang bawa bapak sana pada ketahu, bocah keprimen katanya seperti itu. Untungnya lurahnya kayaknya ngerti. Dia kayaknya ngerti apa dia gandeng juga ada orang pinternya, namanya lurah kan biasanya orang kuat begitu ya. Kalau mau tiba ada orang jatuh malah diketawain. Itu lurahnya sendiri yang turun loh. Saya nggak pernah ngelihat Pak Lurah kotor-kotoran. Itu dia turun bangunin si Kasnam. Menyalon lagi kayak. Mungkin ada pencitraan atau apa ya. Tapi masih lama kayaknya sih. Cuman akhirnya yuk tang itu, bis orang papa. Itu langsung, itu kan ada kalenan kecil, airnya juga lagi bagus terus bersih, dimandiin sama Pak Lurah, enggak mandi sendiri. Terus saya berdua dipecingi, wis ya, katanya udah kamu besok bukannya diberhentiin, kayaknya nggak pas di sini. Soalnya saya kan dapat itu ada yang ngomong, saya maksud, dia yang ngomong itu mbahnya atau siapa lah, mbahnya Pak Lurah tersebut. Tadi aja sempat ngobrol-ngobrol di dekat ini area tersebut kan, nuding-nuding karena kami berdua. Saya itu dipecingi duit 500-an mas, 500.
banyak banget. Mau kerja aja paling namanya 2 hari ya, baru 2 hari. baru 2 hari lagi proyek-proyek desa kan nggak ini paling 80 aja kadang-kadang nggak nyampe 75 ribuan. Saya dikasih 500-an, suruh nggak usah cerita apa-apa. Terus kamu besok nggak usah berangkat. Pak, saya pura-puranya Iya. enggak enak duit apa ini Pak. Setelah dari desa Orang samain gitu. Orang samain. orang pura-pura Iya, kayak nggak gitu. usah pura-pura. Ya asli Pak, desak. Saya bukan memberhentikan kamu, tapi kamu masih muda katanya begitu. Maneman tenaganya ini kan kerjaan berat. Saya itu Pak, iya beneran nggak apa-apa. Yang lain katanya ngeliatinnya kayak iri-iri banget. Cuman saya sama Rudi saya sama Kasnam cengar-cengir asli beli duit. Wong kita aja pengen berhenti banget aslinya dikasih 500 ribu. Ya mau bocah ya tetap aja cerita sama kawan-kawannya. Cerita ke ke ngobrol horor ya. Ya wis dapat ini lagi ya kan. Tapi akhirnya jadi juga jalannya. Jalannya nyampe sekarang. Udah jadi. Tahu enggak? Kalau dari tempatku, situ ngeliat Karangidul sawah. Itu kan ada desa juga. Sawahnya Bro Tuyeng situ. Bukan. Tempatku ada Mas Iwan. Iya, depannya Mas Iwan itu kan masih ada tanah kosong. Iya. Setelah itu sawah pol. Nah itu dari sawah ada pinggiran desa di situ. Berarti lingkar L begini. Iya. Dari dulu itu di situ tempatnya begituan lah. Jarang-jarang orang berani ini itu. Cuman kali mungkin karena mau proyek apa lagi gitu ya. Tapi bingung jadi, gitu ya. Iya. Mending kan jalan depan dekat rumahmu aja itu Bro Ayung, harusnya itu situ aja. Nggak nampak di situ. Di beton. Itu jadi tapi kayak nggak laku, yang lewat juga nggak ada. Itu kan lumayan dapat juga seperti itu. Oke, Bro Ayung, terima kasih. Kawan-kawan nengokin ke sana. Boleh. Oke, terima kasih Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sebentar lagi Lebaran ya, siap-siap aja. Itu tadi pesan Bro Ayung, hati-hati di jalan karena jalanan udah mulai crowded ya, udah mulai rame. Udah itu aja dari kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.